Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, rekan-rekan, para pengacara, advokat, para penegak hukum, rakyat di seluruh Indonesia yang kami cintai. Hari ini kita akan memasuki episode kedua podcast pengacara kampung dengan hadir seorang narasumber dari pejuang LBH, salah satu ketua paralegal LBH Master Indonesia, Bro Edi. Bro Edi, apa kabar? Sehat? Baik bro, alhamdulillah. Mantap. Kenapa hadir hari ini di podcast pakai baju hitam-hitam semuanya pun ada apa nih? Ya kalau saya ini bro orangnya gimana ya? Lihat realita aja. Indonesia ini udah 80 tahun merdeka. Iya kan? Udah tua, bangkot. Cuman saya masih berduka. Kenapa? Kebebasan anak untuk berpendidikan ini tidak ada. Oh, jadi masalahnya masalah pendidikan ya, Bro? Masalah pendidikan. Menurut lo, Bro, itu sudah berapa lama Bro merasakan ada satu diskriminasi tentang pendidikan ini? Sejak kapan Bro merasakan? Sejak anak aku nomor 2 itu, anak aku ada 4 ya. Siap. Yang nomor 2 kena korban sosial hasil perceraian. Oke. Nah sekarang aku ini kan pindah Jakarta nih bro. Aku pindah Jakarta, anak gue ini masih domisili di Depok. Emang udah bisa kakak, ikut kakakku. Emaknya masih di Depok. Bro, kakak Jakarta. Ini kita bicara anak yang pertama ya. Dari anak pertama sampai ini anak yang keempat. Ya. Oh, anak yang keempat? Lain ibu. Lain ibu? Ya, ikut kakak saya lah. Oke. Bro, kita bicara yang anak yang pertama dulu deh. Itu berapa tahun yang lalu bro kira-kira? Kalau anak yang pertama itu dia ya sekolahnya karena problem rumah tangga, dia swasta sampai sekolah kemenan itu gak masalah. Oke, anak yang kedua? Yang kedua ini dia ditanya ini 5 tahun yang lalu nih. Pakai LBH masker kalau nggak salah gue tuh. Oh, pakai ini ya kita ya. Masker ya, siap bro, siap. SMP 3 tuh. Masih ibu ilmu kalau masalah. Nah itu dikasih somasi itu sama guru dulu, saya masih ingat tuh. Kita coba ke inspektorat, departemen pendidikan masih Makarim dulu tuh. Nadi Makarim. Jadi ini ya, menteri ya. Menteri. Sampai kita ke KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak, ya Sirait Merdeka. Ya, Aris Merdeka ya. Aris Merdeka. Ya alhamdulillah berlokasi waktu pakai LBH Master itu, Somasi 1 mereka ya langsung mempersilakan. Kenapa? Pendidikan di Kota Depok kacau. Waktu itu substansinya anak bro itu yang kedua itu masuk karena kenapa? Karena masalah domisili bro itu di Jakarta, terus anak bro tinggal di sini atau bagaimana tuh sehingga ditahan nggak boleh atau ditolak tidak diterima di SMP tersebut di Kota Depok. Ditolak itu di SMP 3 Depok dulu itu dia masalah jam donasi, dilihat kakak juga. Lihat kakak karena kakak CDKI dia domisili di Depok di Sukmajaya. Ya alhamdulillah itu dia diterima fleksibel. Karena saya ada warning mereka mafia di Depok macam pendidikan itu saya paham. Karena banyak titipan-titipan lah gitu bro. Banyak titipan ya? Banyak titipan. Waktu itu bro, pas sempat masuk itu tidak ditolak dulu? Ditolak dulu. Memang yang banyak masuk tuh banyak titipan atau bagaimana? Banyak sekali titipan. Banyak. Dari mana aja yang bro tahu? Ya, kalau titipan itu banyak sekali. Bukan katanya. Bukan banyak katanya. Anak-anak orang tua murid itu cerita ke saya. Cuman saya kan gak perlu pusing. Karena ini anak saya bukan titipan. Makanya saya berani masuk ke LBH Master untuk mengajukan. Yang titip-menitip itu dari mana aja? Banyak, ada yang dari Batani lah, yang dari Manggis. Kalau donasi itu kan dia dekat. Dulu kalau nggak salah. Ormas ada juga? Ada juga dari Ormas juga. Jangan kan dari Ormas, dari petinggi-petinggi polisian. Pejabat-pejabat lah. Dewan-dewan juga main. DPRD itu. Oke. Beri ya kalau gitu bro ya. Paham betul gitu bro. Oke bro, terus kemudian akhirnya anak bro terlempar lah. Dan bro kasih kuasa ke LBH Master melakukan tindak lanjutin, dikasih somasi. Tadinya apa tanggapan mereka?
Ya, Pas somasi pertama tuh diapain? waktu saya bilang itu sama mereka itu, silakan aja kalau mau main hukum. Saya bilang kayaknya. Oh, si pihak sekolah sampaikan nantangin gitu. Tapi nantang. Kalau mau main hukum nggak apa-apa. Silakan katanya, sampai di mana? Dia ngomong gitu. Saya bilang, ini anak saya mantan aktivis, saya bilang. Saya maaf, saya juga banyak jaringan saya. Juga, ya, kalau saya sebutin kan gak enak juga. Cuman kan nggak pernah perjuangan anak, saya bismillah. Oke, terus? Gitu. Karena kan dulu kan bro kan, ya saya tahu sendiri lah, bro itu kan ketua umum dulu saya di situ kerja. Makanya saya percaya itu. Bro, aktivis buruh ya? Aktivis buruh kita. Bukannya kita kaleng-kaleng. Siap. Udah capek lah kita berjuang belain orang. Lanjut, bro. Kemudian, tadinya mereka tolak. Lalu kemudian disomasi lagi yang kedua. Apa tanggapan mereka? Di somasi yang pertama tuh sama bro, langsung ke mereka angkat bendera. Mereka angkat bendera, tadinya mereka tolak. Apa omongan mereka? Ya, sebelum mereka menerima. Karena jalur sebelum PP apa? Sekarang kan jalur PPDB ya. SPMB dulu. Nah, jalur SPMB. Enggak, dulu PPDB. Iya, sekarang SPMB. Yes, jalur PPDB dulu. Nah, itu alasan mereka tuh kakak. Karena kakak. Nah, kakak tuh kok masalah. Tuh anak dulu di sini. Lahirnya itu di Depok, TK-nya di Depok, SD di Depok. Masalahnya di mana? Jadi intinya kakak karena bro itu dianggap sebagai orang Jakarta ya. Ya, orang Jakarta. Tidak boleh masuk sekolah di sini anaknya. Di Depok. Oke. Tapi waktu itu bro ini daftar pakai domisili ya. Domisili. Kemudian akhirnya mereka terima. Tidak diterima, masuk kita daftar zonasi. Masuk zonasi, baru mereka itu katakan tidak bisa karena kakak Jakarta. Oke. Kemudian akhirnya kedua mereka terima. Mereka terima dan sekarang waktu itu anak bro lu sekolah 5 tahun lo SMP 3. Okay. Dan sekarang ini juga kemarin tuh dia sekarang udah SMA 2 sekarang kelas 3. Tadinya ditolak juga. Ditolak juga ya jalurnya itulah jalur zonasi, ini prestasi lah, jalur apa, semua segala jalur. Di sini kesempatan ini barang titip menitip di sini di Depok ini. Oh, oke, luar biasa. Terus kemudian yang pertama tuh kan anak bro kan sudah berhasil kan diterima kan di SMP tersebut ya. Yang kedua. Anak yang kedua. Terus kemudian anak bro berikutnya tuh anak yang ketiga ini. Anak yang ketiga. Ya. Masalahnya di mana bro? Dia di SMP 3 Sukamaju. Dia jalur prestasi. Jalur prestasi itu dia jalur prestasi nilai raport. Dan itu saya ada ketemuin itu SD-nya dia operatornya untuk mengaju ke SMP 4. Yes. Nah, diarahkan tuh sama operator Febri itu, Bang ini anak abang nilainya bagus nih. Rata-rata 90. Masukin Bang jalur prestasi nilai raport. Saya masukin. Oke. Nah tanggal 19 saya ngeliat itu, Bang ini kontrol ya kan itu. Mudah-mudahan nggak ada skornya itu berubah. Alhamdulillah nggak berubah. Nah tanggal 19 itu jam 9.30 malam hilang lah mana saya. Terus kemudian lapor lah sama LBM Master yang ente ketua air. Siap. Ya kan. Baru dari situ kita masuk sisian kan. Terus kemudian sekolah disuratin, mereka bergeming nggak? Menjawab nggak? Kalau untuk SMP itu dia nggak ada menjawab ya. Jawabannya juga hanya lisan aja. Silakan aja ada yang mau lapor mau kemana aja. Kakak kalau di DKI sekolah dia tidak bisa. Menteri maupun swasta. Dan sempat kan kita suratin juga, perlu suratin seingatnya itu di wali kota. Distrik. Nah, di distrik bagaimana setelah disomasi apa kata mereka? Saya langsung itu secara tertulis dan saya tanya itu di kabin SMP itu Bu Dewi namanya sama Bu Romawati kalau nggak salah. Mereka katanya ada undang-undang minta nomor teleponnya, aturan itu harus kirim tidak ada nyatanya. Dan saya tanya ini anak saya terangin lahir di Depok, TK di Depok, SD di Depok, dan anaknya jalur prestasi daerah per 90. Apa yang salah Bang? Nggak tahu kalau salahnya apa. Ternyata dia lihat katanya apa? Kakak. Nah kakak ini gue bilang karena kan saya ini anak saya korban sosial. Aturannya mana? Judisnya mana? Jukaknya mana? Kan itu ditunjukin juga. Setahu apa kami yang belajar tentang Juknis Permendiklasmen nomor 3 tahun 2025 dan
Tadi Permendasnya nomor 3 tahun 2025 dan Juknis Wali Kota Depok tentang SPMB itu di jalur jalur prestasi akademik maupun non akademik itu tidak pakai kakak. Tapi mereka bilang bahwa semua harus pakai kakak gitu, Bro. Ya, itulah yang dipermasalahkan mereka tuh di kakak. Ini bertentangan nih. Bertentangan sekali ya, Bro ya. Bahkan saya sampai ketemu kok sama ibu sekolah SMP 4 itu ya. Kakak tidak bisa. Kakak. Di kakak terkonfirmasi juga di distrik bahwa juga di Kabit SMP itu Bu Dewi mengatakan kakak juga. Kakak. Sementara di unit juga kan nggak ada itu. Iya. Sementara Bro itu anaknya sudah pokoknya dari kecil di sana. Dari lahir. Dari hari-harinya. Hari-harinya di Depok. Oke. Terus langkah apa aja yang Bro sudah ambil untuk melakukan pemilahan terhadap anak Bro? Misalnya ke lembaga-lembaga yang lain seperti DPRD bagaimana? Ya kemarin kan DPRD juga Bro kan, kita berangkat ke DPRD. Tiba-tiba kan kita dipanggil, katanya apa? Semua itu akan dipanggil di DPRD. Dibuat surat RDPU gitu? Surat RDPU. Dan itu kan mereka memanggil. Tapi kita juga heran juga ngeliat Dewan ini ya. Kenapa Dewan? Seharusnya kan Dewan DPRD Kota Depok ini aspirasi rakyat. Dulu dia jadi pengemis dan minta suara sama rakyat. Sekarang ini kayak macam dia yang punya. Keras Kota ya? Depok ini. Keras. Kacau. Terus gimana? Akhirnya apa? Nggak ada. Yang dijanjiin waktu, masa sekarang kita ini besok pagi mendadak. Saya pikir kan ini orang intelektual. Ada itu cut waktu itu kan nggak ada. Disuruh kita datang. Udah besok pagi datang kita gitu. Ya nggak bisa hari ini kita suruh itu masih langsung. Hari kita datang di cancel sama mereka. Terus tiba-tiba disuruh datang lagi. Datang lagi tapi mau ketemu sama ketua saja. Mau ketua saja. Bukan sama fraksi-fraksi yang lain dalam RDPU untuk membahas ini. Seharusnya sama fraksi-fraksi semua. Moral dengan pendapat ini. Kenapa bisa gitu Bro sampai mereka nggak akomodir kepentingan kita sekarang ini? Nggak tahu mereka ini ada titipan juga atau bagaimana. Kita nggak paham ada indikasi apa. Pertama welcome. Setelah mereka tahu gitu, jadi bungkam. Nggak tahu disupport pakai apa, saya nggak ngerti. Oke. Di lembaga lain Bro sudah ngadu juga. Seperti misalnya ke DPR RI atau ke polisi atau ke lembaga lainnya seperti Ombudsman sudah? Kepolisian udah. Di kepolisian kemarin kan udah, tapi kan laporan nggak mau terima. Kenapa? Bro, alasannya kita nggak paham juga di Polres Depok. Waktu itu kan dilaporin tentang pasal diskriminasi. Betul. Kan? Terus kemudian tidak ditanggapi? Tidak ditanggapi. Belum ada arahan katanya. Belum ada arahan. Nggak tahu lah arahan dari siapa. Oke. Padahal pasalnya kan di pasal 76A ya sama 77 ya, masalah diskriminasi ya. Barang siapa yang mendiskriminasi anak sehingga dia rugi karena rugi moral maupun material, maka dianggap diskriminasi. Benar. Tapi itu tidak ditanggapi. Oke. Kemudian balik lagi ke lembaga yang lain sudah ya? Sudah, Ombudsman sudah, alhamdulillah tanggapin, kita masih menunggu nih. Nah, ini yang paling keren Bro. Anak Bro sampai sekarang sekolah di sekolah tersebut atau sekolah di tempat lain atau bagaimana? Jadi anak gue sekarang ini boleh katakan ini Bro ya, anak gue ya belum bersekolah sih ya. Cuman karena ada master ini punya satu yayasan ya. Anak titip di situ. Anak gue titip. Titip ya? Gue titip. Titip sampai menunggu hasil keputusan. Artinya Bro tidak melalaikan dia atau Bro tidak tidak menelantarkan dia ya. Tetap kasih dia. Namanya anak Bro, darah daging kita Bro, masa kita telantarkan. Anak aja kita piara Bro. Ini anak kita, ini hanya sementara aja dia lo master seperti itu. Di master dikasih pelajaran ya? Kasih pelajaran. Oke, dikasih pelajaran ya. Artinya
bro tuh udah punya kewajiban untuk menyekolahkan anak bro. Ya. Tetapi bro juga punya kewajiban untuk memilih sekolah yang bermutu, yang baik untuk anak bro, Ya. sesuai undang-undang perlindungan anak itu ya bro ya. Tetapi mungkin karena ketidaktahuan lembaga-lembaga tersebut tentang aturan-aturan peraturan undang-undangan, baik itu diduga tidak juga memahami tentang undang-undang Sikdiknas, undang-undang perlindungan anak, sehingga mereka tidak paham bahwa apa hak dan kewajiban orang tua dan apa hak dan kewajiban mereka sebagai abdi negara untuk bagaimana anak-anak ini dalam proses permasalahan ini diselesaikan atau menjadi tanggung jawab mereka untuk mengurusnya, gitu ya bro ya? Iya. Oke, kira-kira harapan bro ke depan yang dilakukan oleh negara dan LBH Mas dari yang advokasi bro. Karena kan bro ini kan adalah ibarat gunung salju ya, baru kelihatan bro. Anak yang dari orang tuanya ya tinggalnya di Jakarta, kakaknya berbeda atau anak yang berpisah karena masalah sosial keluarga, gitu kan? Itu tinggal di Jakarta, ini kan baru ketahuan. Bisa jadi kan kayak gunung es nih. Ya. Yang kelihatan ada Bro Edi. Ya kan, Bro Edi. Tapi di bawah nih kita nggak tahu nih. Mungkin dari SD ini, SMP ini, ada sekitar berapa puluh atau berapa ratus SMP yang di Kota Depok. Atau perkara ini terjadi di Bekasi, di Jakarta. Sehingga kita tidak bisa mengetahui berapa banyak jumlah korban yang terjadi yang sama seperti bro. Nah, harapan bro, kan ini kan permasalahan ini kan sudah terjadi berulang kali, bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Apa harapan bro di Indonesia umur 80 tahun ini agar aturan ini bisa tidak mendiskriminasi anak-anak yang berada di luar daerah sekolah itu berada? Apa harapan bro? Ya harapan gua nih bro, ya pendidikan itu ya merata lah. Tidak ada diskriminasi ya? Tidak ada diskriminasinya di seluruh Indonesia ini. Tidak ada di Indonesia ini. Tidak ada diskriminasi sama, tidak ada kelompok atau golongan penduduk atau anak yang berada di Jakarta untuk bersekolah di Depok atau anak di Depok bersekolah di Tangerang, anak Tangerang bersekolah di Jakarta, tidak ada gitu ya seperti itu. Biar mereka itu menginspirasikan kemana mereka mau sekolah. Jadi tidak ada sekat-sekat. Tidak ada sekat. Tidak ada sekat-sekat. Aduh, sorry. Bro, gue minum dulu deh, bro. Sekat, bro. Sekat. Agak batu. Oke, stop. Aduh. Ya, sampai sekarang ini beginilah, bro. Realita. Kalau gue bilang Indonesia ini 80 tahun ya cukup tua lah dibandingin gue umurnya. Tapi kok semakin pemikirannya, semakin bagaimana gitu. Karena kan, nah yang lucunya lagi nih bro, dalam peristiwa gini kan anak gue belum sekolah nih, tapi kawannya udah sekolah nih di SMP 4, pernah ditawarin, mau nggak dibantu sama saudara saya? Dibantu maksudnya dibantu? Masuk ke sekolah. Ikhlas? Tapi ada bayarannya. Kapan tuh bro? Kapan? Coba pancing saya bilang, ada WA-nya pun ada. WA-nya pun ada. Ada bukti WA. Enggak, soalnya ada. Saya selalu bangun saya. Dari Kalideres. Ini di saat penerimaan siswa yang kemarin ya. 2025 STM. Sekarang ini 2025. Waduh, solid sekali kayak gitu bro ya. 2025 ini. Oke, tapi udah masuk sekarang sekolah. Enggak, bro udah laporkan ke Komnas HAM ya. Belum lapor. Oke. Terus kita kembali lagi ke tadi. Apa harapan bro terhadap kejadian, terhadap konyolnya regulasi yang mendiskriminasi anak-anak bangsa seperti ini? Kita kan baru melihat ya di semacam batu es di permukaan, baru bro yang kelihatan. Kalau misalnya kita mau survei atau orang-orang itu misalnya mau kita proposal kemudian mereka mau melapor, bisa lebih banyak daripada itu. Apa harapan bro terhadap pemerintah terhadap aturan ini, regulasi ini? Apa mau dihapus atau mau diapa ini? Kalau Indonesia udah mereka 80 tahun ini, Indonesia merdeka, semakin matang dia semakin jujur. Ya. Sebuah pendidikan yang ada di Indonesia merata.
tidak ada sekat-sekat lagi. Supaya apa? Ini Tidak ada diskriminasi ya, ya, ini terutama anak ya. terutama anak. Ini anak kehidupan berbangsa yang dijamin oleh negara seperti ini. Baik. Ini kan sekarang mereka pelecehan dengan ini. Kita Jadi- tahu lah Oke. di Depok ini bagaimana. Harapan ini bro ini ditujukan kepada presiden sama menteri pendidikan atau bagaimana? Ya, sama yang memimpin negara kita lah, Presiden Presiden. Bapak Prabowo Subianto. Oke, Bapak Presiden. Ya. Ini ada cerita hati dari anak bangsa yang anaknya didiskriminasi oleh sekolah SMP di negeri Depok. Dari 5 tahun yang lalu sampai hari ini tahun 2025, beliau diberlakukan sama didiskriminasi karena kakaknya berbeda. Harapan beliau supaya Bapak sebagai pemimpin bangsa dan menteri pendidikan dan Dikdasmen, gubernur gimana Pak Kadem? Ya, Supaya menertibkan oknum-oknum maupun menertibkan regulasi yang mendiskriminasi anak bangsa. Bapak Presiden, Bapak Menteri Mendikdasmen, dan KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota Depok, kita berharap lebih dewasa, lebih maju Indonesia, dan merubah regulasi yang diskriminasi menjadi regulasi yang top. Demikian, Bro Edi, terima kasih atas kehadirannya. Oke, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tetap semangat.